Riwayat daripada Abi Darda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Jadi ujar Abu Darda, sidin mengambil daripada Rasulullah. Ujar Nabi, tiada naik matahari, artinya beisukan, melainkan dibangkitkan, arti dibangkit, diutus. Tiap beisukannya Nabi diutus di tepinya dua malaikat. Arti di tepi ini mengawal hari ini nah, diutus dua malaikat, yaitu gawian malaikat menyeru keduanya. Bahasa menyeru ini berteriak. Jadi malaikat itu tiap beisukan ada yang khusus gawiannya berteriak, mengawali hari pagi ini nah. Menyeru dan mendengar oleh segala isi bumi akan teriakan itu. Seluruh isi bumi mendengar. Yang kada mendengar siapa? Melainkan jin dan manusia. Jadi mun pian hendak mendengar, maka pian harus jadi binatang kah dulu. Jadi pohon kayu kah dulu mendengar tuh suara malaikat. Jadi tiap beisukan malaikat itu pengumuman. Ini parak lagi nih. Cuma kita kada mendengar. Kenapa kita mendengar aja? Ya kita manusia. Sudah digariskan bang. Atau bila pengen mendengar antara dua tuh nggak ada manusia atau jin pian tuh. Nah ini kada mendengar ini. Napa bunyi kuriakannya? Nah di garis bawahin. Ya malaikat. Marilah kamu, maksudnya kalian. Marilah kalian. Arti marilah ini kembalilah. Tulis di bawah situ marilah. Kembalilah kalian kepada Tuhan. Bahasa Arabnya tubu ilallah. Nah, bertaubat, kembali kepada Allah. Tiap beisukan tuh. Maka bahwasanya ujar si malaikat tadi, barang yang sedikit, artinya rezeki yang sedikit dan memadai tapi cukup, itu terlebih baik daripada rezeki yang banyak yang melalaikan daripada Tuhan. Tiap besokan tuh, jangan kita besokan tuh kan kadang hendak berusaha ya, kalau besokan tuh hendak berusaha, berpikir hendak banyak tuh kadang. Nah jadi malaikat ini berdahulu sudah berucap, cuma kita nggak ada mendengar, cakap mendengar, saya bisa tumbur alam semesta nih, bisa viral saya. Pada suara aja viral tuh bisa. Nah, ya malaikat, rezeki sedikit tapi cukup, itu lebih baik daripada banyak tapi menjadikan kita kada kawa menuntut ilmu, kada kawa menggawi yang wajib. Nah, lalai lawan Tuhan. Nah, bahasa kitanya kayak itu malaikat. Titik. Nah, itu aja ucapannya tuh. Imbatunya santai ya lagi. Cakap bahasa kita mengopiannya lagi. Nah, ini tugasnya ucapan kayak itu aja. Cuma malaikat tuh kada bisa mengopinya, kada mudah kayak kita. Kayak kita nih kan bila menjalankan tugas, sudah tugas tuh kita ngopi dulu aja. Manusia kayak itu. Sudah tuntung malaikat kadanya. Dua malaikat itu menyeru keduanya. Nah, imbah berucap kayak itu, disambungnya pulang. Bakuriak pulang malaikat. Apa bunyi kuriakannya? Nah, ini yang paling penting nah. Tadi kan nasihat aja, ini warning. Arti warning ini kita jaga-jaga, hati-hati. Apa? Hai Tuhanku, ujar si malaikat tadi. Yang tadi kan menuju kepada makhluk nih, ini menuju kepada Allah pulang. Malaikat itu bersuara, hai Tuhanku, segera akan olehmu bagi orang yang menapakahkan hartanya akan dapat gantinya. Jadi orang yang beisukan tuh sudah bersedekah, sudah berbuat baik, termasuk maungkosi anak bini termasuk juga apakah itu namanya segera akan ya Tuhan. Ujar malaikat tadi akan gantinya. Ya Allah tuh orang yang ketujuh berimpak, orang yang ketujuh bersedekah, segera akan gantinya. Nah, barang siapa inya kada bersedekah, beisukan kada dapat doa malaikat tadi. Maka malaikat tadi kan doanya itu kabul. Maka Tuhan tuh bila mengganti kada kayak kita berhitung. Tuhan tuh bila mengganti kada batakar. Segera akan, wahai Tuhanku, bagi orang yang menapakahkan hartanya akan gantinya. Dan segerakan pula olehmu. Artinya cepati Tuhan
dan akan orang yang memegang, nah arti memegang itu menegah, arti menegah menahan daripada menapakahkan hartanya. Nah, apa yang disegerakan akan binasanya. Nah, jadi pemahamannya orang pamurah dapat doa malaikat tiap subuh, tiap besokan dapat doa oleh malaikat tiap besokan. Nah, kebalikannya orang yang pamalar tiap besokan dapat doa malaikat juga. Nah, apa doanya? Binasa akan hartanya ya malaikat tadi. Maka doa malaikat ini kabul. Ada doa malaikat ini yang ditolak sebab malaikat ini orang yang dekat dengan Allah kada berdosa aja kita. Nah, jadilah mun kita kada kau bersedekah juga tiap besokan, jangan menyimpan sifat pamalar barang, berniat barang. Nah, sebelum malaikat hendak berucap, kita kan sudah tahu jadwalnya malaikat berucap deh ya kala. Tahu sudah jadwalnya besokan ya kala. Kita kada ada bersedekah. Ada kalau malaikat ya kita. Dengari dulu nah. Kita jangan hendak sambat-sambat, hadang dulu. Aku ini malaikatnya hendak bersedekah duitnya kada ada. Lah, cuma seandainya ada, nah aku bersedekah hari ini seini. Seandainya ada bersedekah, sambat ya. Jadi malaikat mendengar nih, jadi kita kan duanya ini nih. Nah, kayak itu berniat barang dulu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u apa nih benernya tuh? Mas'alatas su'i. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sedekah itu managah ya akan mati jahat ada berarti mautas su'i itulah. Nah, untuk mati jahat berarti mautas su'i. Itu bacanya masalah tulisannya lah. Nah, diganti dengan mautas su'i. As-shadaqatu tamna'u mautas su'i. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sedekah itu menegah ya akan mati yang jahat. Arti mati jahat itu apa contohnya? Seperti terbakar api. Macam-macam membuka lawan sepeda motor. Sekalinya malihati hibakah habiskah aja. Nah, di anuai lawan mancis. Lihat, sekalinya menyambur kamu nah, habis semua terbenam. Tapi itu tulisannya, rencananya. Sebelumnya bersedekah kada jadi pian. Nah, padahal rencananya kayak itu tulisannya tuh. Jadi sedekah ini menolak tulisan kada baik. Seperti terbakar api atau tenggelam di dalam air. Nah, musim banjir misalnya seorang kada bisa berkunjung. Nah, bersedekah. Siapa tahu tenggelam bulat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Bermula sedekah yang tersembunyi. Nah, jadi sedekah itu ada yang bertampai. Bertampai itu riya lah ya, kada bertampai. Riya itu kada riya. Kenapa? Karena ada dalilnya tadi, bilaili wan nahar, malam atau siang, sirran wa alaniyatan, saurangan atau wayah tang orang banyak. Ada aja dalilnya. Nah, jadi orang bertampai itu apa niatnya? Quran menyuruh bermula sedekah yang tersembunyi, Bang. Artinya kada bertampai nih, itu memadamkan murkanya Tuhan. Kita tuh misalnya menggawe maksiat sembunyi-sembunyi, ayo bersedekah aja sembunyi-sembunyi. Meimbangi kemurkaan Tuhan yang kita bermaksiat tadi tuh nah. Kita tadi bermaksiat sembunyi-sembunyi. Nah, ayo bersedekah aja sembunyi-sembunyi supaya memadamkan murkanya Allah. Wa shadaqatul alaniyati junnatun. Nah, barisnya jim tu dhammah junnah. Kalau dibarisi fathah jannah. Lain lagi. Kalaunya jannatun surga, kalau junnah perisai, kalau jinnah, nah itu hajinnai ya, nah itu artinya. Wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Dan sedekah yang nyata, artinya nyata itu di tengah orang banyak, melihat orang, itu adalah menjadi dinding daripada api neraka. Nah, asal ikhlas.
Jadi kita bersedekah itu bukan masalah orang melihat atau kada melihat, masalah ikhlasnya. Kita tuh anak bersedekah, adakah orang kada sedekah? Dasar anak bersedekah sedekah. Seandainya orang kada ada, tetap kita bersedekah. Ada orang ada, tetap aja bersedekah. Nya bisa gara-gara orang ada, kain huluja, madang orang kada ada, jangan. Atau orang kada ada, kain huluja, madang orang ada aja misalnya, jangan juga. Nah, jadi bersedekah bahasa sembunyian memadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah terang-terangan menjadi perisai daripada api neraka. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, jadi Abu Hurairah ini. Abu Hurairah ini kan berdiam para nabi ya kalau. Jadi rancak mendengar suara Nabi. Jadi Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seseorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang memberi akan orang yang meminta akan sesuatu. Inya meminta sesuatu diberi bahajat bang. Dan walau atau jikalau itu walaupun satu suap, tapi orang bahajat walaupun satu suap makanan kan sedikit benar tuh. Melainkan menolakkan oleh Allah Ta'ala daripadanya akan niqamah, tunun qaf mim tak marbutah, niqamah yakni siksanya. Sasuap aja gabin pian, tapi orang tuh bahajat benar, kita bari sasuap kada jadi bala tuh turun lawan kita. Jadi orang pamurah ini dasar bujur, napa terhindar dari musibah. Ini nah Allah tulakakan daripada siksanya. Wara bersedekah wara. Lalu pian mudus juga nih, sengaja berbuat jahat, tapi sambil basangu duit. Karena yang menggawe kejahatan bersedekah pian, itu narnya mudus. Jadi bilang bersedekah pian. Misalnya ini kada bagus nang itu. Berniat narnya anak berbuat jahat, jangan nang itu. Kada apa-apa aja, ini tahu rahasianya aja. Kada masalah aja. Biar kita bercinah aja, bantu kita langsung bersedekah aja, pungol aja gitu. Ada kayak itu maksudnya. Nah itu maksudnya. Gampang aja kita mabuk hari seharian aja, bantu kita bersedekah aja, kada jadi Tuhan sarik aja. Amun sampat bersedekah, musyalah wayah mabuk datang Israel. Nah, wayah maunggat datang Israel, ayo, kada sampat bertaubat. Jadi supaya jangan tertipu lah, supaya jangan salah paham atau gagal paham. Nah maksudnya kayak ini, sebab apapun ibadah lah, ibadah apakah? Sedangkan sedekah ini ibadah ada. Nah itu kada hasil bila digawi oleh orang yang belum bertaubat. Kada hasil, kada usaha. Sedekah ini kan sunnah, kada sunnah wajib ke sedekah nih? Sunnah sedekah ini. Nah yang wajib aja nih. Contohnya 5 waktu digawi oleh orang yang belum bertaubat, ditolak Tuhan. Yang wajib apalagi yang sunnah. Berarti pemahamannya sedekah itu memadamkan api kamar kemurkaan Allah setelah inya bertaubat. Nah itu maksudnya. Jadi syarat diterima amal mau bertaubat dulu. Bertaubat, imbah sudah bertaubat hanya bersedekah supaya memastikan bahwa Allah hampir murka. Tapi bertaubat dulu. Kata ulama bahwasanya pada sedekah itu ada 10 perkara yang terpuji. Perkara kepujian, maksudnya yang terpuji. 5 perkara Allah datangkan pada dunia. Dan 5 perkaranya lagi Allah berikan di dalam akhirat. Jadi kita kalau bersedekah ikhlas, maka Allah beri 5 di dunia, 5 di akhirat. Pemahamannya apa tuh? Jadi ujar yang ulama nih. Ulama ini tentu dari Rasulullah ujung-ujungnya sampai. Nah, pemahamannya orang kalau bersedekah pamurah pasti masuk surga. Sebab karena 5 diberi kena di akhirat.
Maka adapun 5 yang di dalam dunia. Pertama, mensucikan hartanya. Nah, satu dulu, harta bersih. Hari ini kuliahan samiliar misal nih, usaha. Nah, lalu pian beresihi dengan cara bersedekah. Hari ini juga menghadang setahun memberesihinya zakat ngarannya. Dan kedua, mensucikan badannya. Nah, jadi harta bersih, badan bersih. Tapi mau kada mandi tetap kada bersih. Lah, ini maksudnya badan di sini dari dosanya. Nah, yang ketiga, tulisilah mensucikan badan dari dosa maksudnya. Dan yang ketiga, manulakakan bala. Nah, kita kada tahu bala. Sedangkan sedekah menulakakan bala. Kada tahu kita karena bala kah kadakah hari ini. Karena kada tahu, pik bersedekah aja. Menolak bala. Dan penyakit, itu juga tuh penyakit. Anu tupang aja, guru anu tupang aja, garing sampai operasi lagi aja. Maka aja sidin kan 17 sedekah aja. Nah itu lain lagi, itu mangkat derajat orang. Jadi orang-orang wali Allah Taala tuh bersedekah hari-hari aja. Tapi ada yang garing, kayak guru kita guru sekompomnya garing, itu mangkat derajat sidin. Lain lagi kisahnya. Nah, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardhakum bisadaqah. Nah, Nabi memadai obati olehmu akan yang sakit daripada kamu dengan bersedekah. Nah, kemana-mana sudah bata tambah kampung nih, sampai yang sandal buruk direndam sudah juga, diminum bajunya, kada ampih juga penyakit. Secara yang kampung nih, secara medis sudah juga tambah berobat kemana-mana sudah. Secara medis, rumah sakit anu sudah juga. Kada ampih-ampih, coba ini nah, bersedekah. Nabi memadahi obati orang garing diantara kamu dengan cara bersedekah. Nah, ini amalan orang hadir maut pian. Orang hadir maut, amalan orang hadir maut bahari. HPW ini Bila pina ada bagagaringan atau ada segala macam pina pelik masalah nih, nyumbelih kambing, sidin buban sidin nyumbelih kambing makanan. Nah, dibariakan dibagi-bagi kambing masak tuh, nyumbelih kambing. Cak kita sini anggaplah nyumbelih ayam. Nah, cuma kada ada bingungan ayam, nukar ayam, tomat. Nah, masaki bagi-bagi. Nah, kayak itu. Misalnya amun garing yang pina kada mau ampih itu, nah coba kan bersedekah. Nah, cuma kita hitung-hitung, kita berobat ke sana wani berapa habis, bersedekah wani berapa. Nah, kayak itu caranya, jangan bersedekah kada sesuai lawan taganal berobat, bersedekah bilang anu, padahal bersedekah ini mampihakan penyakit. Ini nah yang menambah penyakit, mendengar ya kalau kan kasana kemari sudah bata tambah ada ampih-ampih juga. Habis saja tuh beratus-ratus juta duit bersedekah, mencari duit pacah, dengan aja, mencari harga ribuan nih, yang habang berasak, mencari ribuan, itu gini paling buruk, yo pulang dikolorakan. Dan yang keempat pulang, yang Tuhan beri di dunia nih, bagi orang yang ketujuh bersedekah, memasukkan, mendatangkan kesukaan atas segala orang miskin. Nah, jadi orang miskin katujuh diberi takon aja pian. Nah, makanya ada sebagian ulama berpendapat setiap amal tuh bisa diterima, bisa ditolak kecuali 3. Pertama yang pasti diterima baca salawat. Ikhlas kah? Kalau bang pian baca salawat riya tetapi diterima. Tapi jangan juga riya, dibiasakan. Nah, yang kedua baca Quran. Itu pasti ada pahalanya. Sebab kita baca Quran itu tangan mengikuti mushafnya nih, mata melihati tulisannya, muntung membaca. Kadang kita membaca riya, membacanya aja. Nah, pahala mata ada masih. Pahala mengikuti Qurannya, pahala mendengari bacaannya ada aja masih. Nah, 2. Nah, yang ketiga bersedekah. Jadi bersedekahnya walaupun riya tetap ada pahalanya. Kenapa? Pintangan dari sisi orang miskin yang diberi ini himung. Nah, di situ pahalanya dapat kita.
Amun kita waktu memberikan riya misalnya nih, sudah memang ada pahala lagi, tapi orang yang menerima nih himung di situ ada pahalanya pulang. Nah, makanya 3 jar para ulama yang ada pasti pahalanya, walaupun amun yang lain bisa macam-macam Dan memasukkan kesukaan atas orang yang mukminin, orang miskin yang beriman, nah himung dibari sidin. Apalagi orang itu penyembahyang misalnya, katujuh ke masjid misalnya, hari-hari ke masjid sekalinya memang duduk mencongkong pinta. Nah itu terlebih abdal amal. Nah jadi dan sedangkan memasukkan kesukaan atas orang mukmin itu terlebih abdal amal. Nah jadi mahimungi hati orang beriman itu abdal amal yang paling abdal, memasukkan mahimungakan hati orang beriman. Caranya diantaranya ya memberi bersedekah. Dan yang kelima pulang untuk di dunia ini diberi kelebihan bagi orang yang bersedekah, berberkat pada hartanya. Nah berberkah pada hartanya. Nah pagarang arti berkah bertambah-tambah kebaikan. Nah, berberkah pada hartanya dan meluaskan rezekinya pulang. Nah, harta berberkat dan meluas. Nah, cucuk kailah. Ulun ini aja mengaji sugih sudah aja. Kada sugih-sugih aja. Mengamalkan amalan sugih sudah juga aja. Berjualan di Simpang 10 lagi aja. Ada payu-payu juga dagangan aja. Sekali diteliti oleh dokter spesialis, oh cucuk kai pamalar. Nah, jadi pamalar ini mengurangi rezeki secara zahir model kayak mempertahankan rezeki. Kita kan pamalar kan beriakan model kayak bertatap aja kan berkurang ya kalau secara zahir padahal mengurangi rezeki. Nah pada dalilnya nih seperti firman Allah Ta'ala, dalil bahwa orang yang pemurah atau juga sedekah hartanya berluas. Nah pada dalilnya firman Allah Ta'ala minum dulu nah. Nah itu tak salah huruf lah. Wa ma anfaqtum, ha itu diganti lawan tak jokong titik 2. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Itu kan wa ma anfaqhum la hum yalah. Nah, yang hum yang ha itu nah diganti lawan tak jokong titik 2 di atas. Wa ma anfaqtum anfaqa yunfiqu anfaqtum. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa-apa aja anfaqtum yang kalian nafkahkan min syai'in daripada sesuatu harta, bahwa maka Allah yukhlifuhu menggantinya. Dan barang yang kamu nafkahkan daripada sesuatu maka yaitu Allah mengganti akan dia. Nah ini dalilnya. Jadi diganti Tuhan, kegantian dari raja ya kan sembarang bang. Presiden tanah bila memberi lawan kita maulah sembarang. Gengsi presiden memberi yang biasa-biasa aja sebab presiden. Barian presiden ya tentu hebat, berkualitas, apalagi yang rajanya presiden. Jadi jangan gair kita. Nah cuma bersedekah ini ada yang utama lah. Utamanya kepada anak bini itu utama benar, sedekah utama. Jangan anak bini kelaparan kurus kujahing kayak bilah di rumah. Kayak bilah Sapulidin itu bersedekah ke mana-mana. Jangan kakuitan bersedekah, kadang bersedekah itu kewajiban anak kalau nyakuitan ada mampu. Nah, kayak yang parak kata tangga. Lawan tetangga kalau usah bari-bari, tapi bersedekah ke Palestina kejauhan. Yang parak dulu. Nah, itu ada hal yang lebih utama diutamakan. Dan yang 5 di dalam akhirat, nah 5 di dalam akhirat pulanglah. Itu yang diberi bagi orang bersedekah nih. Tadi kan 5 di dunia aja. Jadi amalan sugih ketujuh bersedekah. Nah, titik. Yang 5 dalam akhirat, pertama adalah ia
menaungi bagi ampunya pada hari kiamat. Nah, dapatkan naungan pada hari kiamat orang ketujuh bersedekah, yaitu pada waktu yang sangat panas, matahari yang sakilan di atas ubun-ubun panas benar. Kita bisi naungan sekalinya gara-gara sedekah. Dan yang kedua, ringan hisapnya. Dihisap dengan ringan. Jadi orang pamurah tuh dihisap dengan ringan. Ayo hendak ngalih kah hisap? Kita antri gas saja ngalih, bilang hendak mau kepala memikirkan. Antri itu, apalagi di sana ribuan tahun mantrinya. Ada kita ringan. Bahaya malaikat siapa ini? Ahli sedekah saja. Langsung aja sudah tarabang dijulungi sidin sayap, tarabang langsung. Ada yang ngalih. Jadi kena ada di padang mahsyar tuh yang tarabangan di atas kepala-kepala manusia bersayap langsung menuju surga. Nah, ringan hisapnya. Dan yang ketiga, memberati akan timbangan. Nah, itu juga sedekah. Memberati akan timbangan. Timbangan yang ditimbang nih. Dan yang keempat, memudahkan melalui atas siratil mustaqim. Nah, jembatan siratil mustaqim nih. Sirat itu jembatan dia, Bang. Jadi jembatan siratal mustaqim ya. Jembatan titian siratal mustaqim. Berapa penting? Maka jembatan, maka titian, maka sirat. Padahal sirat ya titian juga. Jadi orang ketujuh bersedekah mudah karena melalui jembatan siratal mustaqim. Dan yang kelima, bertambah derajat di dalam surga. Nah, jadi di surga itu bertingkat-tingkat juga derajatnya. Nah, ada surga yang ekonomi kelasnya. Ada VIP, ada ekstra VIP. Ada ekstra XXS VIP. Nah, apa membedakannya? Tergantung sedekahnya sekalinya. Dan jikalau tiada di dalam sedekah itu kelebihannya, melainkan ada satu kelebihan yang lebih utama, yaitu doanya orang miskin juga adalah yang sebenar-benarnya kelebihan kalau mau bagi orang yang berakal berpikir. Jadi doanya orang miskin itu didapat bagi orang yang bersedekah. Gemarlah ia padanya. Jadi orang miskin itu gemar, sukanya lalunya berdoa. Nah, dan betapa hal dan ada di dalamnya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin gembira dan dalam sedekah itu ada rahasia Tuhan di situ. Nah, dan menolakkan akan bala, dan menolakkan mati dalam kejahatan, dan menjadikan benci oleh syaitan. Wallahu a'lam. Nah, ingat situ.